Setelah tidak melihat penggarap abadi ini selama bertahun-tahun, Xiao Chen bertemu dengannya di kota keputusasaan sebagai kultivator tahap Yuanying. Dengan menggunakan kekuatan harta karun ajaib, penggarap abadi ini bahkan bisa membunuh binatang mendalam yang setara dengan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Jika bukan karena Xiao Chen meningkat lebih cepat daripada penggarap abadi ini, situasinya mungkin tidak akan berjalan sebaik ini. Sepertinya kamu masih mengingatku dan tahu bahwa aku punya pertanyaan untukmu, kata Xiao Chen acuh tak acuh. Kultivator berjubah biru tersenyum pahit dan berkata, bagaimana mungkin saya tidak mengingatnya? Selama tahun-tahun ini, saya selalu berada di sekolah pedang surgawi abadi. Nama Azure Dragon King seperti guntur yang menusuk telinga. Pertama, beritahu aku namamu. Feng Wuking. Kultivator berjubah biru menjawab sambil dengan hati-hati memperhatikan 7 pedang terbang kehidupannya, yang tergeletak di tanah. Saya tahu 1 atau 2 hal tentang budidaya abadi. Saya sangat menyadari pentingnya pedang terbang bagi Anda. Jika kamu ingin pedang terbangmu kembali, jawab saja pertanyaanku dengan jujur. Feng Wuking tahu bahwa Xiao Chen tidak berbohong. Kalau tidak, Xiao Chen tidak mungkin menggunakan lukisan gunung dan sungai yang indah itu. Dia berkata tanpa daya, terserah kamu. Bagaimanapun, mustahil bagiku untuk melarikan diri darimu. Bagus. Katakan padaku, apa yang telah kamu lakukan di sekolah pedang surgawi abadi? Keraguan muncul di mata Feng Wuking. Kemudian, dia mendongak dan melihat ekspresi dingin Xiao Chen, dan hatinya bergetar. Dia menjawab, saya tidak berbuat banyak, hanya membantu mempersiapkan penyempurnaan pil pengisian kehidupan naga sejati. Kenapa kamu kembali ke sini? Anda telah selesai menyempurnakan pil pengisian kehidupan naga sejati. Feng Wuking tersenyum dan membalas, bagaimana bisa? Dengan keahlian alkimia saya hanya dapat melakukan beberapa pekerjaan persiapan. Pil pengisian kehidupan naga sejati adalah pil obat yang melampaui tingkat raja. Hanya guruku yang bisa memperbaikinya. Sekarang, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Tentu saja, saya tidak perlu tinggal di sana. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, untuk siapa pil pengisian kehidupan naga sejati itu? Feng Wuking mengguncang telinganya dan menjawab, saya tidak tahu itu. Saya hanya bertanggung jawab untuk menyaring, memurnikan, dan mengumpulkan tulang naga sejati, lebih seperti pekerja serabutan. Xiao Chen tersenyum dan berkata, pekerja serabutan. Tuanmu sungguh luar biasa. Hanya seorang pekerja serabutan yang berhasil mencapai tahap Yuanying dan menggunakan kekuatan harta karun ajaib untuk membunuh bahkan serigala hitam yang mendalam. Tuanku sungguh luar biasa. Paling tidak, jika kamu pergi ke sekolah pedang surgawi abadi sekarang, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Jika menurut Anda saya melebih-lebihkan, beberapa murid berharganya ada di kota keputusasaan. Kamu akan mengetahui kebenaran kata-kataku jika kamu bertemu dengannya, kata Feng Wuking acuh tak acuh, tersenyum tipis, tampaknya mencoba memprovokasi Xiao Chen untuk melawan beberapa kakak laki-lakinya. Saya akan mencari tahu sendiri apakah itu benar atau tidak. Anda harus memperjelas situasi Anda saat ini terlebih dahulu. Pertanyaan lainnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penyempurnaan pil pengisian kehidupan naga sejati? Xiao Chen bertanya dengan dingin. Setidaknya 2 tahun. Untuk pil obat yang menantang surga yang dapat mengubah nasib, mengumpulkan tulang naga sejati saja membutuhkan waktu 100 tahun. Memperbaikinya bahkan lebih bermasalah. Selanjutnya, berhasil atau tidaknya adalah cerita lain. Bisakah pil pengisian kehidupan naga sejati memperpanjang umur fisiologis? Tentu saja tidak bisa. Jika kita menganggap peningkatan umur alami sebagai hal yang menentang surga dan mengubah takdir, maka memperpanjang umur fisiologis seperti menebang langit dan merampas takdir. Mereka tampak serupa tetapi sebenarnya berbeda. Jangan terlalu memikirkannya. Feng Wuking ini rupanya juga tahu bahwa Xiao Chen hanya punya waktu 20 tahun lagi untuk hidup. Nada suaranya terdengar seperti dia senang dengan kemalangan Xiao Chen. Xiao Chen kehilangan minat pada Feng Wuking. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ambil pedang terbangmu dan pergi. Kamu membiarkanku pergi begitu saja. Feng Wuking menganggap ini sulit dipercaya. Xiao Chen tersenyum dingin dan menjawab, kenapa, kamu tidak mau pergi? Atau apakah Anda ingin memaksa saya membuat Anda menggunakan kartu truf Anda untuk melindungi diri Anda sendiri sebelum Anda puas? Feng Wuking agak terkejut. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, lebih baik berurusan dengan orang pintar. Sebenarnya, sekolah pedang surgawi abadi tidak memiliki rahasia apapun. Hanya saja tuanku berhutang budi pada leluhur pendiri sekolah pedang surgawi abadi. Dengan membantunya menyempurnakan pil pengisian kehidupan naga sejati, dia membalas budi ini. Namun, sebaiknya kamu tidak pergi dan menimbulkan masalah. Saya tidak melebih-lebihkan kekuatan tuanku. Mudah baginya untuk membunuhmu seperti kamu sekarang. Setelah mengatakan itu, Feng Wuking mengambil pedang terbang hidupnya dan segera pergi. Sulit untuk mengatakan apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Feng Wuking memang memiliki beberapa tindakan penyelamatan nyawa yang dia tidak sanggup menggunakannya.
Oleh karena itu, Xiao Chen tidak dalam posisi yang baik untuk terlalu menekannya. Jika Xiao Chen berlebihan dan Feng Wuqing menggunakan tindakan penyelamatan nyawanya, semuanya akan sia-sia. Setidaknya Xiao Chen sekarang memiliki beberapa informasi berguna. Nenek moyang pendiri sekolah pedang surgawi abadi memang masih hidup dan sedang berjuang di ambang kematian, membutuhkan pil pengisian kehidupan naga sejati untuk menambah umurnya. Selama leluhur pendiri sekolah pedang surgawi abadi belum mati, itu akan baik-baik saja. Ini berarti petunjuk kematian misterius Kaisar Guntur tidak akan hilang. Xiao Chen, masalah ini sudah berlalu beberapa ribu tahun. Biarkan saja, saran Hao Jiao dari cincin roh abadi. Jelas sekali, dia sangat khawatir dengan guru yang disebutkan Feng Wuqing. Dia takut Xiao Chen akan mengirim dirinya sendiri untuk mati. Xiao Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya tahu batasan saya. Tuan Feng Wuqing mungkin tidak mudah untuk dihadapi. Namun, aku mungkin masih memiliki peluang 2 tahun kemudian melawan Kaisar bela diri yang mengandalkan pil pengisian kehidupan naga sejati untuk bertahan hidup. Hao Jiao mencoba melanjutkan nasihatnya. Xiao Chen. Xiao Chen menyela, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Anda tahu karakter saya tidak akan berubah pikiran atas hal-hal yang telah saya putuskan. Tanpa pedang patah yang ditinggalkan Kaisar Guntur di Gunung Tujuh Tanduk, aku pasti sudah mati. Sepanjang jalan, Anda telah membantu saya. Saya tahu bahwa tidak ada cara bagi saya untuk membayarnya kembali secara penuh. Namun, saya harus melakukan apa yang saya bisa, apapun yang terjadi. Kematian Kaisar Guntur sangat mencurigakan. Saya tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Hao Jiao tahu seperti apa sifat Xiao Chen, jadi dia menghela nafas dan menahan lidahnya. Melihat Hao Jiao tetap diam, Xiao Chen menghiburnya, kamu tahu bahwa aku bukanlah orang yang impulsif dan tidak akan gegabah. Saat ini, saya hanya akan terus mencari makanan ringan untuk Little Yellow Feather. Setelah Hao Jiao mendengar itu, dia terkikik. Sekarang setelah dia mengetahui detail camilan ini, dia tertawa lama. Kemunculan Feng Wuqing hanyalah sebuah jeda, itu tidak mengubah apa yang perlu dilakukan Xiao Chen. Keempat burung kecil yang dibentuk oleh 4 mutiara astral tampak seperti terbang secara acak. Namun, sebenarnya ada pola dalam pelarian mereka. Mereka tidak kembali ke daerah yang telah mereka kunjungi. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat Xiao Chen akan menemukan sumber keputusasaan. Itu hanya masalah waktu saja. Jika beruntung, dia bisa menemukannya dalam 1 hari. Jika dia sangat tidak beruntung, dia mungkin akan menghabiskan waktu 1,5 tahun. Xiao Chen tidak terburu-buru, dengan santai berjalan keliling kota seperti sedang berjalan-jalan di rumah. Tanda-tanda sejarah di kota kuno ini cukup untuk menempatinya dalam waktu yang lama. Kadang-kadang, dia membunuh beberapa binatang besar yang dia temui. Suasana hatinya sangat santai. Terlepas dari sikap Xiao Chen yang puas, para penggarap lainnya di kota keputusasaan jelas merasakan arus bawah yang semakin kuat dari hari ke hari. Murid dari 6 tanah suci abadi, pewaris Master Harta Karun, dan penggarap abadi Laut Penglai yang jenius, serta beberapa pembudidaya lepas kaisar semu yang terkenal, tiba di kota keputusasaan satu demi satu. Bahkan orang bodoh pun bisa menebak bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di kota keputusasaan. Pertempuran sengit terjadi kapan saja. Berbagai sion suci menolak untuk tunduk satu sama lain atau memiliki dendam, jadi ketika mereka bertemu, perkelahian praktis tidak dapat dihindari. Namun, perkelahian ini tetap dalam batas, tidak sampai pada kematian. Para kultivator kuasi kaisar lepas itu semuanya menahan diri, diam-diam menunggu. Tidak banyak harta karun yang bisa menarik perhatian para penggarap lepas ini. Binatang mendalam tingkat tinggi tidak mudah untuk dihadapi. Lebih baik menunggu dengan tenang sampai karakter-karakter utama itu muncul. Di jantung lautan, hanya harta karun yang ditemukan di sana yang bisa menarik perhatian para penggarap lepas kaisar semu ini. Jarang sekali beberapa karakter utama yang hampir kehabisan umur bekerja sama menjelajahi jantung lautan. Tidak ada yang mau kehilangan kesempatan ini. Meskipun mereka tahu bahwa jantung lautan sangat berbahaya, mereka harus mengambil risiko. 8 kuda bersemangat menarik kereta perang emas, perlahan terbang di langit kota keputusasaan. Sopirnya adalah seorang lelaki tua, seorang ahli kediaman Master Harta Karun yang merupakan kaisar kuasi kesempurnaan agung. Bibi Bai duduk dengan tenang di belakang. Namun, dia selalu menjaga persepsinya, tidak bersantai sejenak. Sebuah patung emas kuno, keras, memancarkan ki pembunuh yang kuat berdiri di keempat sudut kereta. Tuan Muda Harta Karun, Yi Ling, dan Yue Bingyun berdiri di atas kereta perang, mengobrol sambil mengamati lingkungan kota keputusasaan. Ini sungguh di luar dugaan. Saya tidak menyangka kota keputusasaan akan menarik semua iblis jenius dari samudera langit berbintang, gumam Yi Ling. Nada suara Yue Bingyun tetap tenang saat dia berkata, masih ada 1 tahun lagi untuk pertemuan pahlawan 4 laut. Ini adalah pertemuan kebetulan yang langka, yang pasti akan menarik perhatian mereka kecuali mereka berkultivasi secara tertutup. Haha, itu benar. Selain beberapa sisa,
Misteri terbesar kota keputusasaan adalah lokasi sumber keputusasaan. Nona Bingyun, bagaimana menurut Anda? Yue Bingyun tersenyum dan menjawab, pendapat apa yang bisa saya miliki? Ini adalah sesuatu yang telah dicari oleh beberapa senior selama ribuan tahun tetapi tidak berhasil. Agar harta karun ini mampu menyebarkan aura keputusasaan ke seluruh kota, pastinya sangat berharga. Jika saya bisa mendapatkannya, mungkin saya bisa memahami keadaan putus asa. Setelah menelitinya selama beberapa tahun, saya dapat dengan mudah memahami keinginan putus asa, kata Yi Ling dengan sedikit antisipasi. Keputusasaan, pembantaian, dan kehancuran, ini adalah keinginan tingkat tinggi yang sangat sulit untuk dipahami. Dengan bantuan kekuatan eksternal, siapapun bisa menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Yue Bingyun tidak melanjutkan topik tersebut, hanya mengatakan bahwa selama sumber keputusasaan tidak dapat ditemukan, apapun yang dikatakan tidak ada gunanya. Sepertinya ada seseorang yang berjuang di depan. Yi Ling tiba-tiba berkata. Sisa-sisa patung besar berserakan di alun-alun yang ditinggalkan di depannya. Seorang pria berpakaian merah dan seorang pria terpelajar bertarung dengan sengit. Di belakang keduanya ada sekelompok orang. Semuanya sangat kuat, dan beberapa di antaranya adalah kaisar semu. Namun, kelompok di belakang orang terpelajar semuanya tampak saleh, berbudaya, dan beradab. Adapun kelompok orang di belakang pria berpakaian merah, mereka semua adalah orang-orang yang tidak ingin didekati orang lain. Mereka tampak mendominasi dan kejam, bahkan tidak berusaha berpura-pura beradab. Segala macam benda berbisa bergerak di sekitar kaki mereka. Pemuda yang diberi pelajaran oleh Xiao Chen di gerbang kota berdiri di tengah-tengah kelompok ini, tampak sangat bersemangat. Dia berteriak, "Kakak, beri pelajaran pada orang ini, tunjukkan pada para kutu buku ini kekuatan dari 5 sekte racun kita." Di atas kereta perang emas, Yi Ling tersenyum dan berkata dengan lembut, para sarjana Akademi Provinsi Surgawi bukanlah seorang kutu buku. Adik laki-laki Tang Sun masih tetap bodoh. Di Tanah Suci, Sekte 5 Racun dan Akademi Provinsi Surgawi berada di pihak yang berlawanan, masing-masing jahat dan benar, yang tidak pernah akur dengan baik. Sekarang setelah mereka bertemu, mereka tidak akan bisa menghindari perkelahian. Mengaum, raungan naga bergema, dan kereta perang berbentuk naga yang ditarik oleh 4 naga banjir perlahan muncul di udara. Para tuan muda istana dari Istana Naga Ilahi di 4 lautan sedang menungganginya. Tuan muda Istana Naga Ilahi Laut Timur, Leng Shaofan, menonjol di antara mereka, menarik perhatian orang lain. Ekspresi Yi Ling sedikit berubah. Orang itu sebenarnya juga ada di sini. Cahaya terang muncul, dan tempat itu tiba-tiba berubah menjadi menyilaukan. Itu adalah sekawanan burung matahari yang membawa Chu Yang, Fu Hongyao, dan rekan-rekan mereka dari Istana Astral Siklik ke tempat ini. Sebuah kapal berisi bunga yang diiringi tawa dan sorak-sorai membawa sekelompok gadis berpakaian minim di masa mudanya dari kejauhan. Seorang wanita cantik berdiri di haluan kapal. Dia sangat tampan dan menawan sehingga dia bisa menjadi wanita tercantik di dunia. Meskipun pakaian wanita ini menutupi semua tempat penting, pakaian itu memperlihatkan sosoknya yang indah dan berlekuk. Bersama dengan wajahnya yang cantik, dia terlihat jauh lebih menarik dibandingkan gadis-gadis lain di kapal bunga. Ini adalah putri suci surga Yin Yang, Tong Susu. Saat dia muncul, sebagian besar pria di sekitar menoleh ke arahnya tanpa sadar. Tong Susu tersenyum, dan semua kultivator dengan kemauan yang lemah langsung merasa jiwa mereka telah hilang. Namun, rombongan pendatang berikutnya segera menarik perhatian semua orang dan menjadi pusat perhatian. Sekelompok iblis jenius dari Pulau Myriad Vien berdiri di atas patung tidak jauh dari sana, menyaksikan dengan penuh minat saat keduanya bertarung. Mu Qingyun dan Yan Sisan termasuk di antara jumlah itu. Namun, yang paling menarik perhatian adalah seorang pria tampan berpakaian kulit binatang. Di Xinhan, orang dari Pulau Myriad Vien dengan tubuh spiritual surgawi, keluar dari budidaya tertutupnya. Tubuh spiritual surgawi adalah tubuh legendaris yang jauh lebih unggul daripada tubuh perang Thunder Flame. Ketika dua orang di alun-alun melihat jumlah orang yang datang untuk menonton meningkat, mereka berhenti setelah bertukar satu gerakan. Pria berbaju merah itu berdiri dengan bangga. Kemudian, dia melihat ke arah di Xinhan dan berkata, tanpa diduga, kamu juga keluar dari kultivasi tertutup. Kapan para iblis besar dari Pulau Myriad Vien akan tiba? Di Xinhan, kamu seharusnya tahu, kan? Keturunan suci dari 5 sekte racun menanyakan pertanyaan yang ingin dijawab semua orang. Di Xinhan meringkuk sambil tersenyum dan menjawab, jangan tanya saya. Kelompok senior itu meninggalkan Pulau Myriad Vien setengah tahun yang lalu. Myriad Vien Island juga tidak memiliki hak untuk membatasinya. Bahkan keturunan Master Iblis Hukum Segudang di Xinhan sebenarnya tidak mempunyai kabar mengenai waktu kedatangan para iblis besar. Ini sungguh tidak terduga. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, ekspresi semua orang berubah. Aura keputusasaan di mana-mana menderu-deru seperti angin kencang dan melonjak menuju arah tertentu. Ini, seseorang menemukan sumber keputusasaan. Aliran keputusasaan yang tak ada habisnya berubah menjadi badai dan melonjak menuju sektor barat kota.
Semua orang di alun-alun dengan jelas merasakan aura keputusasaan perlahan surut hingga menghilang. Di atas kereta perang emas, mata Yiling berbinar. Ia berkata, sumber keputusasaan, rupanya ada yang berhasil menemukannya. Berdasarkan arahnya, letaknya di Sword Mound. Aku ingin tahu siapa yang menemukannya. Gundukan pedang, sisa-sisa terkenal di kota keputusasaan, adalah tanah harta karun kuno dengan lebih dari 10.000 pedang yang ditusukkan ke tanah tanpa urutan tertentu. Ada pedang terkenal, pedang patah, pedang harta karun, bahkan pedang kuat. Tidak peduli apapun, seseorang hanya dapat menarik satu pedang dari Sword Mound. Selanjutnya, seseorang harus menghadapi gabungan ki dari pedang lainnya. Ketika 10.000 pedang bergetar bersama, pedang ki yang dihasilkan bahkan bisa membunuh Kaisar Semu. Sword Mound adalah tempat yang penuh dengan bahaya. Terlebih lagi, setelah seseorang berada di sana, gundukan pedang akan mengingat aura orang itu. Jika seseorang kembali, sebelum seseorang bisa mendekati pedang, Sword Mound akan segera melancarkan serangannya. Cukup banyak pendekar pedang terkenal di Despair City yang mencoba peruntungan di sana. Jika seseorang beruntung, dia bisa mengeluarkan pedang harta karun. Jika demikian, akan ada gunanya menahan serangan pada level kuasi kaisar. Namun, Sword Mound berisi pedang dengan berbagai kualitas. Banyak yang sangat tidak beruntung. Bahkan setelah menahan serangan yang bisa membunuh Kaisar Semu, yang mereka dapatkan hanyalah pedang patah. Oleh karena itu, meskipun Sword Mound sangat terkenal, tidak banyak orang yang mengunjunginya. Sungguh tidak terduga bahwa sumber keputusasaan tersembunyi di tempat yang diketahui semua orang. Yue Bingyun berpikir keras. Dia telah mendengar berita tentang Xiao Chen berada di kota keputusasaan. Dia langsung terlintas di benaknya ketika dia mempertimbangkan siapa yang akan mencari sumber keputusasaan. Lalu, dia bertukar pandang dengan Yiling. Jelas sekali, tebakan mereka sama. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Angka-angka muncul. Orang-orang dari berbagai tanah suci abadi dan talenta luar biasa lainnya semuanya pergi bersama tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bergegas menuju gundukan pedang. Sebelum para iblis besar dan karakter utama tiba, apa yang bisa menarik perhatian semua orang di Despair City? Tentu saja, hal itu akan menjadi sumber keputusasaan. Ini adalah harta karun yang telah dicoba ditemukan oleh banyak orang tetapi tidak dapat ditemukan selama beberapa ribu tahun. Sekarang harta karun itu akan muncul kembali, bagaimana mungkin ada orang yang tidak merasa bersemangat? Ayo, kita pergi dan melihatnya juga. Kereta perang emas Yiling berangkat kemudian. Namun, itu tidak lambat sama sekali, berhasil mengimbangi semua orang. Adapun dugaan bahwa Xiao Chen telah menemukan sumber keputusasaan, sebenarnya salah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di istana yang rusak, Xiao Chen saat ini sedang berkeliaran dan memandangi dinding dengan penuh minat. Mural di dinding sangat indah, menampilkan pemandangan perjamuan abadi. Lokasi perjamuan ini harusnya berada di kota keputusasaan. Ada banyak orang di mural itu. Xiao Chen mengamati dengan cermat. Selain para penggarap yang mengenakan jubah Daois, ia juga melihat banyak biksu Buddha botak dan cendekiawan Konfusianisme. Umat Buddha, Daois, dan cendekiawan Konghucu semuanya mengobrol riang satu sama lain, mendiskusikan Dao sambil minum teh. Mereka terlihat sangat santai saat berbicara, tetapi sebenarnya mereka melakukan pertempuran rahasia. Catatan TL, Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme adalah agama besar Tiongkok kuno. Di beberapa dinding yang lengkap, bunga teratai emas tumbuh di bawah kaki para biksu Buddha. Saat mereka berbicara, suara suci agama Buddha berubah menjadi bunga surgawi berwarna pelangi, dan bunga emas bermekaran di mana-mana. Seorang pria yang tampak seperti seorang sarjana Konfusianisme melambaikan kipas lipatnya, matanya berbinar-binar dengan spiritualitas seolah dipenuhi cahaya. Saat matanya bergerak, itulah yang terlihat. Ketika pria terpelajar itu mengipasi dirinya sendiri, dia berbicara tentang Konfusianisme, memikirkan benar dan salah dengan cara yang teratur. Kata-kata benar dan salah diperebutkan dengan bunga emas suara Buddha. Kata benar dan salah bergerak naik turun bersama bunga emas dalam pemandangan yang menakjubkan. Kultivator berjubah Daois berdiri di tengah dengan senyuman di wajahnya sementara dia tetap diam. Dia tidak berbicara tentang Dao atau alasan apapun. Namun, kultivator berjubah Daois memberikan kesan samar tentang Dao Agung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dao adalah dia, dan dia adalah keberanian dari Dao. Itu benar, jika Xiao Chen harus menggambarkan kultivator berjubah Daois ini dengan satu kata, itu akan menjadi berani. Sepertinya era abadi adalah waktu yang sangat menarik. Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme hidup berdampingan, saling bersaing satu sama lain. Itu pasti merupakan saat yang sangat meriah dan luar biasa. Sekarang, Dao abadi telah runtuh, dan reinkarnasi tidak ada lagi. Yang abadi telah tiada dan Dao bela diri berkembang. Umat Buddha masih memiliki orang-orang yang mewariskan warisan mereka di zaman bela diri. Itu baru diakhiri oleh Kaisar Azure 10.000 tahun yang lalu.
Sekte Konfusianisme selalu ada. Akademi Provinsi Surgawi saat ini adalah sekte Konfusianisme ortodoks, yang telah mengadopsi semua teknik budidaya dan teknik bela diri dari seni abadi Konfusianisme. Namun, Konfusianisme tidak sekuat dulu, terpinggirkan di dunia. Selain itu, warisan sekte tersebut telah ditemukan oleh generasi selanjutnya dan tidak lengkap. Jika suatu hari, setelah saya bebas, saya bisa pergi ke berbagai sisa-sisa kuno untuk mengejar rahasia zaman keabadian, itu mungkin menarik. Setelah Xiao Chen selesai melihat mural itu, dia menghela nafas. Zaman keabadian jelas merupakan zaman yang luar biasa yang berlangsung dalam skala yang luar biasa. Dunia saat itu tidak hanya terbatas pada daratan Kunlun saja. Tidak ada seorang pun yang memiliki keraguan terhadap pertanyaan apakah ada dewa perang setelah perdana. Semua ranah dan semua warisan keterampilan sihir telah lengkap. Xiao Chen mengerutkan kening, menangkap fluktuasi aura keputusasaan di udara. Dia melihat ke arah sektor barat kota dan bergumam pada dirinya sendiri, seseorang benar-benar menemukan sumber keputusasaan terlebih dahulu. Dia mengeluarkan peta dan menelusuri peta itu dengan jarinya, berhenti di tempat gundukan pedang berada di barat. Tanpa diduga, itu berada di Sword Mound. Namun, setelah dia memikirkannya, hal itu sangat mungkin terjadi. Ada banyak pedang di Sword Mound. Tahta keputusasaan mungkin telah dimurnikan menjadi pedang dan disembunyikan di antara mereka. Dengan formasi besar yang diletakkan di bawah pedang dan sekumpulan pedang dengan kualitas berbeda-beda di sekitar singgasana keputusasaan, menemukannya memang akan sangat sulit bagi orang lain. Apakah ini takdir seseorang berhasil menemukan pedang ini? Jika Xiao Chen menebak dengan benar, kemungkinan besar itu hanya kebetulan. Seseorang pasti secara tidak sengaja menyentuh pedang harta karun yang menyembunyikan misteri mendalam ini. Peluang 1 dari 10.000. Ini adalah peluang yang sangat kecil. Pantas saja tak seorang pun berhasil menemukan sumber keputusasaan bahkan setelah bertahun-tahun. Sambil berpikir, keempat burung kecil yang dibentuk oleh mutiara astral berubah menjadi berkas cahaya dan dengan cepat kembali. Cycle banner terbentang, dan lampu menyala, kembali menjadi mutiara astral. Seseorang telah menemukan sumber keputusasaan. Secara alami, Xiao Chen tidak perlu lagi menggunakan mutiara astral untuk pembantaian, kematian, kehancuran, dan duka. Meskipun agak mengejutkan bahwa seseorang berhasil unggul, itu tidak menjadi masalah. Para iblis besar belum datang, jadi belum ada peluang besar. Kecuali kemunculan Kaisar Bela Diri, Xiao Chen yakin bisa menghilangkan sumber keputusasaan. Begitu dia berada di luar kota keputusasaan dan di laut, ketika dia mengenakan mahkota Raja Laut dan menggunakan wilayah kekuasaannya, setiap kaisar kuasi kesempurnaan kecil yang datang akan mati, mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Xiao Chen bahkan tidak takut pada kaisar semu kesempurnaan besar yang mencoba bertarung dengannya, karena orang-orang ini harus mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut. Dengan domain mahkota Raja Laut, jarak antara Xiao Chen dan kaisar kuasi kesempurnaan agung akan memendek secara signifikan. Dalam pertarungan dengan kaisar kuasi kesempurnaan agung, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia akan mampu melukai mereka dengan parah, sehingga menimbulkan harga yang menyakitkan. Hanya kaisar kuasi kesempurnaan puncak yang sulit untuk dihadapi. Namun, selama 4 atau 5 orang tidak muncul pada saat yang sama, Xiao Chen bisa pergi dengan mudah. Tahta keputusasaan pastinya milik Xiao Chen, tidak ada yang bisa menghentikannya. Keangkuhan seorang raja terpancar di matanya. Xiao Chen mengenakan jilbab Raja Laut dan mendorong dari tanah, bergegas menuju gundukan pedang. Saat dia berlari, dia bergerak seperti seekor naga, menyebarkan angin dan awan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat ini, aura keputusasaan yang berkumpul di Sword Mound telah menjadi sangat padat, berubah menjadi badai hitam yang menderu-deru di udara. Ketika semua talenta luar biasa tiba dan melihat badai hitam, mereka semua menarik napas dalam-dalam. Jika mereka tersapu badai ini, mereka akan berada dalam kesulitan. Bahkan mungkin menjebak mereka dalam ilusi mendalam bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Di tanah terpencil yang dipenuhi dengan pedang yang ditusukkan ke tanah, 3 petani yang mengenakan jubah ilmiah mengungkapkan senyuman pahit ketika mereka melihat bakat luar biasa yang datang. Tidak banyak waktu berlalu sejak mereka secara kebetulan menemukan pedang harta karun yang berisi sumber keputusasaan. Setelah mereka memblokir beberapa gelombang serangan pedang, sekelompok besar orang mengepung mereka. Terlebih lagi, orang-orang yang datang semuanya terkenal dan berkuasa, orang-orang yang tidak mudah untuk dihadapi. Saya bertanya-tanya siapa yang bisa menemukan sumber keputusasaan. Ternyata itu adalah masyarakat Laut Penglai. Masih belum berangkat, apa menurutmu kamu bisa mengambil harta karun setingkat itu? Putra suci berpakaian merah dari 5 sekte racun bertanya dengan kasar. Kedua penggarap di samping mengungkapkan kemarahan di wajah mereka. Hanya kultivator berjubah putih di tengah yang tampak tidak bingung. Dia berkata dengan tenang, 5 sekte racun. Jika aku mengingatnya dengan benar, Master Sekte 5 racun diracuni sebelum ia menjadi Kaisar Bela Diri berdaulat, karena penanaman racunnya yang masuk ke dalam sumsumnya.
Jika bukan karena bantuan tuan kita, dia pasti sudah mati. Ekspresi putra suci yang berpakaian merah berubah menjadi khawatir. Dia berseru kaget, tuanmu adalah Yang Mulia Abadi Yun Chen. Kultivator berjubah putih tersenyum dan berkata, itu adalah tuan kami. Saya murid ketiganya, Gongshan Yu. Yang Mulia Abadi Yun Chen sangat terkenal di seluruh samudera langit berbintang. Dia berteman baik dengan berbagai guru suci. Selain keterampilan sihir dan harta karun sihir Yang Mulia Yun Chen, keterampilan alkimia miliknya telah mencapai puncaknya, yang membuat takut siapapun yang ingin bermusuhan dengannya. Yang Mulia Abadi sebenarnya bukanlah alam budidaya abadi. Itu hanya sebuah bentuk sapaan untuk seorang penggarap abadi yang telah berkultivasi hingga batas zaman bela diri. Karena itu, Yang Mulia Abadi sangat kuat dan memiliki banyak keterampilan sihir. Jika ini masih merupakan zaman abadi, mereka dapat memicu kesengsaraan mereka dan dengan mudah menyelesaikannya kapan saja, maju menuju keabadian dan mencapai Dao. Di seluruh Laut Penglai, hanya ada 3 Yang Mulia Abadi. Meskipun Dao abadi sudah tidak ada lagi dan tidak ada kesengsaraan, dengan mengandalkan keterampilan sihir dan banyak harta karun sihir mereka, Yang Mulia Abadi bisa berhadapan langsung dengan Kaisar Bela Diri Berdaulat. Karena mereka adalah orang-orang dari Sekte Yang Mulia Yun Chen, situasi ini agak sulit untuk dihadapi. Apakah kamu pikir kamu bisa menakuti kami dengan menggunakan nama Yang Mulia Yun Chen? Suara dingin terdengar. Orang yang berbicara adalah Chu Yang. Dibandingkan dengan pemimpin istana dari Cyclic Astral Palace, salah satu dari 3 primes di Samudera Langit Berbintang, Yang Mulia Yun Chen jauh lebih rendah dalam hal kekuatan dan status. Gongshan Yu tersenyum dan menjawab, tentu saja, saya tidak berani melakukannya. Saya, Gongshan Yu, bukanlah seseorang yang keras kepala terhadap alasan. Dengan menyebut nama majikanku, aku hanya ingin mencapai kesepakatan dengan semua talenta luar biasa di sini. Pedang harta karun yang menjadi sumber keputusasaan ada di kakiku. Jika ada yang bisa mencabut pedangnya, pedang itu miliknya. Jika tidak bisa, maka saya dan adik-adik saya akan bekerja sama untuk mendapatkannya. Bagaimana dengan itu? Tentu saja, untuk menjaga keadilan, semua senior sekte Anda tidak boleh mengambil tindakan. Banyak talenta luar biasa berbisik di antara mereka sendiri, berdiskusi dengan orang yang lebih tua. Saran Gongshan Yu bermanfaat bagi semua orang. Hanya ada satu pedang harta karun. Bahkan jika Gongshan Yu tidak bersaing memperebutkannya, talenta luar biasa lainnya juga tidak akan tunduk satu sama lain. Mereka akan memulai pertempuran besar yang kacau balau bersama dengan para ahli sekte mereka. Meskipun sumber keputusasaan sangat berharga, tidak perlu membayar harga sebesar itu. Panen nanti dari jantung lautan menjadi prioritas utama perjalanan kali ini. Meskipun saran Gongshan Yu jelas menguntungkannya, tidak mudah baginya untuk mencabut pedang keputusasaan itu. Namun, semua talenta luar biasa adalah orang-orang yang sombong, semuanya percaya diri mereka lebih baik dari yang lain. Mereka semua merasa bisa mencabut pedangnya. Kakak senior, apakah mereka akan menyetujui idemu? 2 adik laki-laki Gongshan Yu berbisik padanya di Sword Mound. Gongshan Yu tersenyum, merasa sangat percaya diri. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak setuju. Haha, jika mereka tidak setuju, mereka akan kehilangan muka. Itu berarti mereka takut padaku, seorang penggarap abadi. 5 sekte racunku menyetujui saranmu. Tuan muda sekte 5 racun yang berpakaian merah memutuskan setelah berkonsultasi dengan 2 lelaki tua sekte itu. Tidak mau ketinggalan, cendekiawan anggun dari Akademi Provinsi Surgawi itu berteriak, Akademi Provinsi Surgawi tidak keberatan. Begitu beberapa orang setuju, meskipun yang lain tidak mau setuju, mereka tidak punya pilihan. Hasil ini benar-benar menunjukkan kemampuan Gongshan Yu dalam membuat rencana. Adapun para kultivator lepas yang bergegas mendekat, mereka semua hanya bisa memandang dengan mata hijau karena iri. Dalam tahap seperti itu, mereka tidak berani mengambil risiko mengungkapkan ketidakpuasannya. Jika para kultivator lepas ini benar-benar melangkah maju, beberapa tanah suci mungkin akan bekerja sama untuk menekan mereka. Mereka tidak mampu menanggung kerugian sebesar itu, jadi mereka hanya bisa melotot dan menyaksikan keaktifan yang terjadi. Siapa yang mau duluan? Berdiri di tengah-tengah gundukan pedang dengan badai hitam berputar-putar di atasnya, Gongshan Yu tersenyum tipis dan menyuarakan undangannya. Beberapa saat setelah Gongshan Yu berbicara, tidak ada yang bergerak. Semua orang tahu bahwa pedang yang mengandung sumber keputusasaan pasti tidak sederhana. Tidak ada seorang pun di sini yang bodoh. Gongshan Yu tidak dapat memberikan saran seperti itu dan membiarkan orang lain mendapatkan pedang keputusasaan terlebih dahulu. Semua orang ingin menjadi yang pertama, sehingga mereka bisa merebut pedangnya. Namun mereka khawatir akan dampak negatifnya. Semua talenta luar biasa merasa sangat berkonflik. Aku akan pergi. Setelah beberapa saat hening, tuan muda berpakaian merah dari Sword Mound melayang ke udara dengan tatapan mata yang kejam dan tidak terkendali. Badai hitam menderu-deru, dan keputusasaan yang mengerikan menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan pada orang-orang di sekitar.
Tuan muda berpakaian merah menyipitkan matanya saat dia menahan keputusasaan yang mencoba memasuki dirinya. Sosoknya bersinar saat dia melewati aura keputusasaan yang pekat dan muncul di hadapan Gongshan Yu dan dua lainnya. Sekarang, Tuan muda berpakaian merah berada di tengah badai. Tempat ini tenang, tanpa suara angin sama sekali. Silakan, Gongshan Yu dan dua adik laki-lakinya mundur, berhenti hanya ketika mereka tidak lagi berada di Sword Mound. Tuan muda berpakaian merah itu menunduk dan mengarahkan pandangannya pada pedang hitam yang bersinar dengan cahaya redup. Dia berjalan di udara dan perlahan-lahan mendekati pedang ini. Semua orang menyaksikan dengan cemas, berharap orang ini tidak bisa mengambil pedang. Jika tidak, mereka semua akan mengalami kerugian besar. Risiko datang seiring dengan pertemuan yang tidak disengaja. Orang pertama pasti mengambil risiko paling besar. Namun, pertemuan yang tidak disengaja juga akan menjadi yang terbesar. Tuan muda berpakaian merah menahan napas saat dia turun. Saat dia berjalan di antara pedang, dia maju dengan langkah terukur. Tuan muda ini menginginkan pedang ini. Setelah berteriak, Tuan muda berpakaian merah itu mengulurkan tangannya dan menggenggam gagang pedang. Kemudian, dia mengedarkan seluruh energi hukumnya, berniat untuk menariknya ke atas dengan sekuat tenaga. Dengan tindakan ini, 10.000 pedang di Sword Mound berdengung pada saat yang sama dan mengeluarkan pedang hitam Qi. Pedang hitam Qi dimuntahkan dan berkumpul menjadi satu seperti anak sungai yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu menjadi sungai yang sangat besar. Dalam sekejap, aura itu menjadi 100 kali, 1000 kali, lebih kuat. Pedang Qi merobek udara, bergerak seperti meteor, secepat kilat, sangat cepat. Bukan itu saja, badai hitam di atas Sword Mound tampaknya cerdas, menyerang pada saat yang bersamaan. Bahkan jika Tuan muda berpakaian merah bisa menghadapi pedang Qi yang ganas dan tak tertandingi, dia masih harus menghadapi 10 badai keputusasaan yang tampaknya hampir kokoh. Dengan serangan menjepit seperti itu, meski dia tidak mati, dia akan terluka parah. Ekspresi rumit muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi hanya dengan menyentuh gagang pedangnya, dia bahkan belum mengerahkan kekuatan apapun. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Tuan muda berpakaian merah memutuskan untuk melepaskan dan menghindari pedang Qi. Sosoknya bersinar ketika dia menemukan celah dan lolos dari pengepungan badai hitam. Bang, siapa yang bisa mengantisipasi bahwa 10 badai aneh akan bergabung menjadi satu, menghasilkan gelombang kejut hitam yang mengerikan. Tuan muda berpakaian merah gagal menghindarinya dan terhanyut dalam gelombang kejut. Dia memuntahkan darah dan terbang kembali. Kemudian, dia jatuh ke dalam ilusi keputusasaan, wajahnya dipenuhi ketakutan. Para ahli dari 5 sekte racun dengan cepat berdiri dan membangunkan Tuan muda berpakaian merah dari ilusi. Tantangan gagal. Bibir Gongshan Yu melengkung membentuk senyuman tipis, ekspresinya menunjukkan bahwa dia mengharapkan hasil ini. Dia saat ini berada di tahap transformasi jiwa. Bahkan ketika dia tidak bisa mencabut pedangnya sendiri, dia tidak percaya bahwa kelompok talenta luar biasa ini akan berhasil. Bahkan jika Kaisar Semu Kesempurnaan Kecil ingin mencabut pedangnya, mereka harus berpikir 2 kali, dihadapkan pada serangan terus-menerus seperti itu. Kesulitan dalam mencabut pedang ini sangatlah tinggi. Semua talenta luar biasa tetap diam, mempertimbangkan kembali. Bakat luar biasa ini mempertimbangkan akibat dari cedera parah saat mencoba mencabut pedang untuk mendapatkan satu sumber keputusasaan. Cedera akan berarti banyak masalah di jantung lautan nantinya. Seorang sarjana anggun dari Akademi Provinsi Surgawi melangkah maju dan berkata, saya akan mencobanya. Sekte 5 racun terkenal dengan racunnya. Kekuatan tempur murid-muridnya mungkin tinggi, sehingga memungkinkan mereka bertarung bahkan melebihi tingkat kultivasi mereka. Namun, situasi saat ini masih mengandalkan dasar budidaya dan kekuatan. Trik seperti racun tidak akan efektif. Dalam hal budidaya dasar, cendekiawan anggun itu lebih kuat dari Tuan muda berpakaian merah. Dia harusnya punya peluang. Dengan membayar sedikit, sarjana yang anggun mungkin bisa mencabut pedangnya. Selama sarjana yang anggun itu dapat menyebarkan ki pedang yang putus asa itu sambil mempertahankan kekuatannya, teknik gerakannya seharusnya cukup baginya untuk mencabut pedangnya dan segera melarikan diri. Teknik gerakan cendekiawan yang anggun itu sangat anggun. Dia dengan mudah menghindari badai di sekitarnya dan mendarat di samping pedang keputusasaan. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan menggenggam pedangnya. Pedang Qi muncul, dan badai bergabung, menampilkan kembali adegan sebelumnya. Sarjana anggun itu menarik kembali kipas lipatnya. Qi benar di tubuhnya seperti sungai yang luas, dan tidak terbatas. Itu mengalir di sepanjang kipas lipatnya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menentang pedang Qi yang putus asa itu. Bang! Kedua serangan itu bentrok, menghasilkan laporan yang intens. Yang mengejutkan sarjana anggun itu, bahkan setelah menggunakan 50% kekuatannya, dia hanya menyebarkan sebagian besar pedang Qi yang putus asa. Sisanya terus menembak ke arahnya. Sarjana anggun itu sedikit mengernyit dan melepaskan gagang pedangnya dengan tegas. Kemudian, cendekiawan anggun itu terbang seperti elang dan berputar 3 kali,
terbang beberapa kilometer ke atas. Kemudian, dia menukik ke bawah dan mendarat di luar Sword Mound. Sarjana anggun itu berhasil menghindari gelombang kejut yang ditimbulkan saat badai bergabung. Meskipun dia gagal dalam tantangan tersebut, dia tidak terluka. Setelah menunggu badai keputusasaan kembali ke keadaan semula, beberapa orang lagi mencoba tantangan tersebut satu demi satu. Namun, ketika menghadapi pedang Qi yang putus asa dan badai pada saat yang sama, mereka mengalami kesulitan untuk mencocokkan gerakannya. Bentrok langsung hanya akan mengakibatkan cedera parah, yang tidak sebanding dengan risikonya. Kakak pertama, kamu harus pergi dan mencoba. Mengingat kekuatanmu, kamu pasti bisa mendapatkannya dengan mudah, Mu Qingyun dari Pulau Myriad Vian mendorong. Di Xinhan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum bisa mengungkapkan kartu truf saya. Itu tidak sepadan. Putri Suci Istana Bulan melihat sekeliling sambil berdiri di atas kereta perang emas, seolah sedang mencari seseorang. Namun, setelah memeriksa beberapa kali, Yue Bingyun tidak melihat orang yang dia harapkan akan ditemukan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi mencurigakan yang tidak dapat diperhatikan oleh siapapun. Tuan Muda Harta Karun, Yi Ling, tahu siapa yang dicari Yue Bingyun. Dia melihat sekeliling juga, merasa itu aneh. Ini adalah peristiwa yang sangat penting. Kenapa aku tidak melihat sosok orang itu? Apakah dia tidak peduli dengan pedang ini? Namun, tidak perlu mempedulikannya untuk saat ini. Yi Ling mengumpulkan pikirannya dan menggelengkan kepalanya. Lebih penting lagi, dia juga memilih menyerah. Adapun ahli yang tersisa yang belum bergerak, Chu Yang, Leng Shaofan, dan Tong Susu, mereka semua berpikir sejenak dan memilih untuk menyerah juga. Alasan mereka sama dengan alasan di Xinhan, mereka tidak ingin memperlihatkan kartu as mereka di sini. Gongshan Yu tersenyum tipis dan berkata dengan santai, semua orang di sini luar biasa, yang terbaik. Jika tidak ada orang lain yang mau mencoba, maka saya hanya bisa mencoba menarik pedang bersama dengan dua adik laki-laki saya. Melihat ekspresi senang Gongshan Yu, semua talenta luar biasa yang hadir sangat kesal, merasa sangat tertekan. Tidak seorang pun akan merasa senang dibodohi oleh orang lain. Namun, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun atau melangkah maju untuk mencoba. Gongshan Yu tersenyum dan berkata, karena tidak ada orang lain, maka saya berterima kasih kepada berbagai keturunan suci atas kedewasaan dan rahmat mereka. Aku akan menerima pedang ini dengan enggan. Saat Gongshan Yu dan dua adik laki-lakinya hendak bergerak, suara permusuhan terdengar di udara. Karena kamu enggan menerimanya, menurutku sebaiknya kamu tidak menerimanya. Keberatan yang tiba-tiba membuat semua orang merasa aneh. Siapa yang begitu berani untuk tidak menunjukkan wajah apapun kepada Yang Mulia Yun Chen? Setiap orang yang memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata seperti itu di lautan langit berbintang semuanya sudah ada di sini. Siapa itu? Melihat ke arah suara itu, semua orang hanya melihat satu orang. Orang ini mengenakan jubah putih, dan wajahnya masih berlumuran darah seolah-olah dia baru saja bertengkar sebelum bergegas tanpa istirahat. Ada jilbab biru di sekitar dahi orang ini, di atas wajahnya yang halus. Dia berjalan selangkah demi selangkah, tampak dingin dan tanpa emosi. Selain ketenangan mendalam di matanya, dia tidak menunjukkan banyak ekspresi. Xiao Chen, Raja Naga Azure Xiao Chen. Saat ini, semua kultivator dengan tingkat kekuatan apapun di Samudera Langit Berbintang pasti sudah melihat penampilan dan wajah ini dalam potret. Ini adalah orang yang telah membunuh 8 kaisar kuasi di domain Laut Awan sebelum membunuh 2 kaisar kuasi yang kuat di Istana Naga Ilahi Laut Selatan. Inilah orang yang berani memeriksa denyut nadi Putri Suci Istana Bulan dan menculiknya di depan umum. Di dunia Kunlun, hanya ada satu orang seperti itu, Raja Naga Azure, Xiao Chen. Siapa di sini yang tidak tahu nama Raja Naga Azure? Sayangnya, orang seperti itu hanya punya waktu 20 tahun lagi untuk hidup. Dia ditakdirkan untuk mati muda. Akan sulit baginya untuk mencapai Dao yang agung. Dia hanya seperti meteor, kilatan cepat sebelum jatuh. Namun, saat ini, tidak ada yang berani meremehkannya. Tidak ada seorang pun yang mau pergi dan mencari masalah untuk dirinya sendiri. Xiao Chen, Raja Naga Azure Xiao Chen, aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Anda mungkin terkenal, tetapi Anda harus mematuhi aturan dasar. Menurut aturan, sampai sekarang, pedang ini sudah menjadi milikku, milik Gongshan Yu. Gongshan Yu mengerutkan kening. Seseorang muncul secara tidak terduga dan mengganggu rencananya. Sungguh sial. Setelah Gongshan Yu menghabiskan begitu banyak pemikiran dan usaha, dia berhasil mencapai langkah terakhir untuk merebut pedang keputusasaan dari tangan banyak talenta luar biasa. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak akan menyerah. Xiao Chen mengabaikan Gongshan Yu. Ketika dia tiba, dia mengalihkan pandangannya ke Sword Mound. Untungnya, pedang keputusasaan itu masih ada dan belum diambil. Sepanjang jalan, saat bergegas, dia kebetulan bertemu dengan binatang mendalam tingkat tinggi, sesuatu dengan kekuatan kaisar kuasi kesempurnaan kecil. Selain itu, ia memiliki sifat licik sehingga memaksanya membuang waktu.
Dia mengira pedang keputusasaan itu sudah direnggut pada saat dia tiba. Di luar dugaan, ternyata masih ada. Xiao Chen, apakah kamu tidak akan mematuhi aturan paling dasar sekalipun? Melihat Xiao Chen mengabaikannya, Gongshan Yu menunjukkan ekspresi tidak senang. Aturan, apa yang kamu katakan bisa dianggap aturan? Xiao Chen tersenyum tipis. Tidak ada yang bisa dicapai tanpa aturan. Namun, tidak semua orang bisa menetapkan aturan, dan tidak semua aturan perlu dipatuhi. Paling tidak, dia tidak perlu mengikuti aturan yang ditetapkan Gongshan Yu ini. Suara mendesing. Xiao Chen melayang ke udara dan terbang langsung menuju Sword Mound. Gongshan Yu berteriak, hentikan dia. Kedua adik laki-laki Gongshan Yu segera mengambil tindakan. Mereka melepaskan lengan baju mereka yang panjang dan lebar, mengirimkan sejumlah besar harta karun ajaib. Masing-masing harta karun ajaib yang melonjak menuju Xiao Chen dapat menghancurkan gunung dan membelah lautan. Ada pedang terbang yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin, segel besar dengan ukiran gunung dan sungai di atasnya, jaring logam yang ditutupi api, dan banyak lainnya, semuanya tampak sangat perkasa. Xiao Chen bahkan tidak repot-repot mencarinya. Lukisan gunung dan sungai yang indah terbang dari telapak tangannya. Gunung dan sungai berkumpul menjadi gulungan gambar yang memblokir semua harta karun ajaib sekaligus. Sosok Xiao Chen melintas saat dia meluncurkan dirinya langsung menuju pedang keputusasaan di Sword Mound. Melihat Xiao Chen begitu impulsif, dengan berani menuju ke Sword Mound, beberapa orang merasa tergoda. Pedang keputusasaan ini tidak mudah didapat. Jika Xiao Chen secara paksa mendapatkan pedang itu dan terluka, mereka memiliki peluang bagus untuk menahannya di sini. Badai hitam keputusasaan melolong di atas gundukan pedang, berputar-putar kemana-mana. Bang! Xiao Chen melayangkan pukulan dan menghantam badai yang datang. Dengan suara yang keras, badai keputusasaan yang memadat ini hancur karena pukulannya. Adegan ini langsung mengejutkan banyak orang. Sebelumnya, talenta luar biasa itu bahkan tidak berani menyentuh badai ini, menggunakan teknik gerakan yang sangat bagus untuk menghindarinya. Namun, Xiao Chen sangat mendominasi. Tidak memiliki niat untuk menghindar, dia hanya menghancurkan badai keputusasaan itu hingga berkeping-keping. Setelah dia berhadapan langsung dengan gelombang kejut yang kuat yang disebabkan oleh keputusasaan ketika badai itu pecah, dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dengan santai berjalan di gundukan pedang, melemparkan lebih banyak pukulan, dan menghancurkan semua badai hitam yang datang. Seberapa kuat kondisi mentalnya, ekspresi tidak hanya talenta luar biasa dari generasi yang sama tetapi bahkan para kultivator generasi tua pun berubah. Semua orang ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan badai keputusasaan. Namun, masalahnya adalah keputusasaan yang ditimbulkan saat badai melanda. Jika seseorang ceroboh, dia mungkin akan berakhir dalam ilusi bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri darinya. Sebelumnya, ketika gelombang kejut menghantam tuan muda berpakaian merah dari 5 sekte racun, dia terjebak dalam ilusi. Jika bukan karena bantuan dari luar, dia tidak akan bisa menghindarinya. Namun, Xiao Chen menanggung semua ini secara langsung. 10 badai aneh pecah, dan gelombang kejut menghantamnya. Meski begitu, dia bersikap seolah-olah mereka bukan apa-apa. Kemudian, dia mendarat, mengulurkan tangannya, dan menggenggam pedangnya. 10.000 pedang berdengung bersama dan membentuk satu pedang ki yang seperti meteor mengejar bulan saat menembus punggung Xiao Chen. Badai hitam yang dihancurkan Xiao Chen sebelumnya terbentuk kembali begitu dia menggenggam gagang pedang. Mereka berubah menjadi binatang buas yang meluncur ke arahnya dengan rahang terbuka lebar. Seolah-olah sudah diatur sebelumnya, dada Chu yang dari Cyclic Astral Palace tiba-tiba memancarkan cahaya terang tepat pada saat ini, seperti dia adalah setengah dari matahari yang memancarkan cahaya keemasan yang terang. Setiap pancaran cahaya sangat panas. Ruang gelap kota keputusasaan langsung berubah menjadi siang hari. Wajah Leng Shaofan merosot. Dia menamparkan kereta perangnya dengan telapak tangannya, dan 4 naga banjir laut dalam yang menariknya meraung dengan ganas. Kemudian, mereka menyerang Xiao Chen, mengeluarkan kekuatan naga yang tak terbatas. Tuan muda berpakaian merah dari 5 racun sekte tersenyum dingin dan menyerang pada saat yang sama. Seekor ular besar yang terbuat dari kabut racun hitam bergerak dan merayap menuju Xiao Chen. Banyak kultivator lepas yang ingin mencoba memanfaatkan situasi ini juga mengambil tindakan. Saat Xiao Chen menggenggam gagang pedang, serangan memenuhi udara dan jatuh seperti aliran deras, melaju ke arahnya seperti hujan es. Selama Xiao Chen berani terus menghunus pedangnya, di bawah tekanan dari begitu banyak serangan, bahkan Raja Naga Azure pun akan menderita luka parah. Di atas kereta perang emas, Yue Bingyun tiba-tiba berdiri. Wajahnya yang biasanya tenang kini menunjukkan ketidakstabilan. Tanda bulan sabit di dahinya bersinar saat dia perlahan menyimpan energi yang kuat. Yi Ling, yang berdiri di sampingnya, berkata, Nona Bingyun, tidak perlu khawatir. Saya yakin dia akan mundur saat menghadapi kesulitan. Dia tahu apa yang harus dipilih. Dalam situasi berbahaya seperti itu,
ketika semua orang berpikir bahwa Xiao Chen akan menyerah untuk mencabut pedangnya, pria berpakaian putih yang memegang pedang putus asa itu melotot. Dua berkas cahaya, satu putih dan satu emas, terbang dari matanya. Api asal dari api sejati matahari dan api sejati bulan saling berkejaran, membentuk diagram api Taiji Yin Yang yang benar-benar sempurna. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen menggunakannya dalam pertarungan sebenarnya. Ledakan, dua sifat yang sangat bertolak belakang, Yin dan Yang. Bercampur dalam diagram api Taiji Yin Yang, mereka bergabung dengan sempurna, membentuk diagram emas yang sangat menakjubkan. Sepertinya ruang di area tersebut membeku, menjadi seperti sebuah dunia dan mengisolasi kedua tempat tersebut sebagai dua dunia yang terpisah. Ketika semua serangan menghantam diagram api Taiji Yin Yang, itu mencerminkan serangan dengan kekuatan beberapa kali lipat dari aslinya. Siapapun yang menyerang paling berat adalah yang paling malang saat ini. Mereka terkena serangan mereka sendiri, menderita luka yang parah. Banyak yang pingsan, beberapa bahkan meninggal. Seluruh tempat menjadi kacau. Segala macam gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Jeritan menyedihkan terdengar di udara satu demi satu. Begitu diagram api Taiji Yin Yang lenyap, Xiao Chen meneriakkan seruan perang dan mengeluarkan pedang keputusasaan. Bang, 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 seketika, hancurnya ribuan pedang bergema. Semua pedang pecah menjadi pecahan. Sebuah kekuatan yang dahsyat melonjak ke sekeliling. Energi yang terkandung dalam setiap pecahan sebenarnya setara dengan serangan kekuatan penuh martial sage tingkat Grandmaster. Hal yang paling mengerikan adalah pecahan tersebut mengandung sisa aura keputusasaan. Menyebarkan, para talenta luar biasa di sekitar gundukan pedang, serta ratusan kultivator lepas, semuanya memasang ekspresi ngeri saat mereka melarikan diri ke segala arah, mencoba menghindar dengan panik. Adegan yang sudah sangat kacau segera berubah menjadi lebih kacau lagi. Murid dari sekte yang sama terpisah. Pusat badai selalu menjadi area paling tenang. Dalam adegan yang sangat kacau ini, penyebarnya juga tetap tenang. Ketika Xiao Chen melihat sekeliling, tidak ada satu orang pun dalam jarak 5 kilometer. Pandangannya tertuju pada pedang keputusasaan. Dia mengukur pedang yang dia pegang, asyik saat dia menyentuh pedang itu dengan tangan kanannya. Ketika Xiao Chen merasakan aura keputusasaan berlama-lama di ujung jarinya, dia memujinya, tidak menunjukkan rasa takut akan aura keputusasaan yang ditakuti banyak orang. Setelah semuanya tenang, semua talenta luar biasa dan kultivator lepas yang masih hidup berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tampaknya tidak ada yang berhasil lolos dari kekacauan sebelumnya. Bahkan Yiling dan Yue Bingyun, yang berada di kereta perang emas, sibuk untuk waktu yang lama. Pakaian mereka robek di banyak tempat, terpotong oleh pecahan pedang. Para pembudidaya yang menyerang Xiao Chen secara diam-diam sebelumnya bahkan lebih disayangkan. Awalnya, pantulan dari diagram api Taiji Yin Yang telah menyebabkan luka parah pada mereka. Namun, gelombang serangan berikutnya dari pedang yang hancur membuat beberapa kaisar kesempurnaan kecil lengah, dan mereka kehilangan nyawa. Xiao Chen. Ketika Chu Yang dan yang lainnya melihat bahwa Xiao Chen tidak terluka dan bahkan hanya berdiri di sana dan mengagumi pedang, kemarahan berkobar di dalam diri mereka. Merasakan begitu banyak tatapan bermusuhan, Xiao Chen tersenyum dan dengan hati-hati menyingkirkan pedang keputusasaan itu. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Terima kasih banyak atas kedewasaan Anda. Xiao ini akan pergi duluan." Dia telah memperhatikan banyak kaisar kuasi kesempurnaan agung yang hadir. Masing-masing dari 6 tanah suci abadi memiliki kaisar kuasi kesempurnaan agung yang melindungi kelompok mereka. Sebagian besar kultivator lepas adalah kaisar semu kesempurnaan kecil. Namun, ada 1 atau 2 kaisar kuasi kesempurnaan agung. Kaisar kuasi kesempurnaan hebat tidak hanya telah membentuk segel surgawi mereka tetapi juga telah memurnikan jiwa yang unik. Segel surgawi mereka bukan lagi sekedar bentuk. Orang-orang ini 2 tingkat di atas Xiao Chen. Segel surgawinya yang berbentuk naga masih berupa siluet, hanya titik cahaya. Jika bukan karena membangun kembali asal mula energi hukumnya setelah rusak, sehingga jumlah hukum sage surgawi miliknya menjadi 10.000, Xiao Chen bahkan tidak akan mampu menangani kaisar kuasi kesempurnaan kecil. Dengan situasi saat ini, dia yakin bisa berurusan dengan 1 kaisar kuasi kesempurnaan agung, namun, 2 hal akan menjadi masalah. Xiao Chen tidak bisa menggunakan si Monarch Crown di Despair City. Dia harus kembali ke permukaan laut. Tempat ini penuh dengan kaisar kuasi kesempurnaan agung. Sekarang Xiao Chen telah mendapatkan apa yang diinginkannya, perjalanannya ke kota keputusasaan bisa berakhir dengan sempurna. Untungnya, dia tidak melihat puncak kaisar kuasi kesempurnaan. Orang-orang seperti itu mungkin sedang bersiap menghadapi kesengsaraan mereka dan jarang muncul. Xiao Chen tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Brengsek, setelah kamu mengambil milikku, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi begitu saja? Orang yang paling tertekan tentu saja adalah murid ketiga yang mulia Yun Chen, Gongshan Yu. Tepat di saat kritis, seseorang merampas harta karun yang menurutnya sudah menjadi miliknya. Bagaimana Gongshan Yu bisa menelan rasa frustrasinya? Keterampilan ajaib, bintang jatuh.
Gongshan Yu memucat saat dia memasang segel tangan. Tiba-tiba, energi misterius berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit saat segel tangan terbentuk. Dia telah menghabiskan waktu lama mempersiapkan keterampilan sihir ini dan dengan cepat mengeksekusinya begitu Xiao Chen berbalik. Karena tarikan ini, sebuah bintang di langit jauh benar-benar jatuh. Cahaya bintang turun dan menembus air laut, jatuh ke kota keputusasaan dan mendarat di tubuh Xiao Chen. Ketika Xiao Chen melihat ke atas, air laut 10 km tampak berubah transparan. Dia bisa melihat langit berbintang di luar langit, pemandangan yang menakjubkan. Di alam semesta, bintang ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan setitik debu pun di dunia. Namun, ukurannya juga sangat besar, seukuran gunung kecil. Meteor, sering digunakan untuk menggambarkan seorang kultivator yang bergerak sangat cepat. Sekarang, dengan adanya bintang jatuh yang nyata, semua orang menyadari bahwa itu bahkan lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Ini adalah keterampilan sihir seni abadi. Ini luar biasa, sungguh luar biasa kuatnya. Adegan seperti itu membuat beberapa kaisar semut terperangah, tidak dapat memahaminya. Cepat, sebarkan. Bintang ini memang tidak besar, tapi mengingat ketinggian jatuhnya, meski tidak menargetkan kita, gelombang kejutnya bisa membahayakan kita. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Yang lain bereaksi, sosok mereka berkedip sekali lagi, tidak mau mengambil risiko gelombang kejut. Xiao Chen sedikit mengernyit. Gongshan Yu benar-benar memenuhi ranah kultivasinya, tahap transformasi jiwa. Bahkan dia merasa kagum dengan skill sihir ini. Xiao Chen juga mengetahui keterampilan sihir. Starry Heaven Storm dapat menggerakkan bintang sungguhan. Namun, dengan energi ajaib yang dimiliki oleh seorang kultivator tahap Yuanying, dia akan kesulitan mencapai level seperti itu. Jika Xiao Chen tidak salah, kakak laki-laki yang disebutkan Feng Wuqing adalah orang ini. Sebuah batu yang jatuh dari langit berbintang bisa membuat seseorang terjepit hingga mati. Meteor yang menuju ke arahnya ini seukuran gunung kecil. Kekuatannya bisa dengan mudah dibayangkan. Setelah berbagai talenta luar biasa mundur jauh, mereka semua memandang Xiao Chen untuk melihat bagaimana dia akan menghadapi ini. Ada beberapa penggarap abadi, dan kekuatan tempur puncak mereka tidak sebanding dengan penggarap bela diri. Namun, dalam pertempuran di antara generasi yang sama, terutama yang memiliki budidaya serupa, hanya sedikit penggarap bela diri yang dapat mengalahkan penggarap abadi, yang mengandalkan harta karun ajaib dan keterampilan sihir. Sebelum berubah, tujuan awal dari pertemuan pahlawan empat laut adalah agar penggarap bela diri bersaing dengan penggarap abadi. Namun, penggarap bela diri kehilangan sebagian besar waktunya. Saran Gongshan Yu sebelumnya jelas menguntungkan dirinya sendiri. Namun, berbagai talenta luar biasa masih setuju. Namun, tidak hanya semua orang harus memberikan wajah pada Yang Mulia Yun Chen, namun sebagai penggarap abadi tahap transformasi jiwa, Gongshan Yu juga tidak bisa diremehkan. Ini aneh. Bintangnya belum mendarat. Mengapa Xiao Chen tidak mengambil kesempatan untuk menghindar? Dia tidak bisa mengelak. Apakah kamu tidak melihat bahwa cahaya bintang telah mendarat di tubuhnya? Bahkan jika dia berlari sampai ke ujung dunia, itu akan sia-sia. Saat bintang menerobos penghalang langit, ia akan terjun melalui air laut dan menabraknya dalam sekejap mata. Memikirkannya saja sudah mengerikan. Sebuah meteor seukuran gunung kecil yang jatuh dari langit berbintang ke tanah pasti akan menghasilkan dampak yang besar. Saya belum pernah melihat keterampilan sihir seni abadi yang begitu kuat selama bertahun-tahun. Sebagian besar pembudidaya tidak percaya bahwa Xiao Chen memiliki peluang kecuali dia bisa kembali mengeksekusi teknik rahasia pertahanan yang mengejutkan semua orang sebelumnya. Namun, semua orang tahu bahwa teknik rahasia yang menantang surga tidak dapat diulang dengan mudah. Bagaimana Xiao Chen bisa menggunakannya lagi dalam waktu sesingkat itu? Di atas kereta perang emas, Tuan Muda Harta Karun Yiling berkata dengan lembut, Xiao Chen pada akhirnya masih terlalu ceroboh. Dia seharusnya tidak memberi Gongshan Yu kesempatan untuk mengeksekusi keterampilan sihirnya. Di tangan seorang penggarap tahap transformasi jiwa, keterampilan sihir dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Bahkan Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung tidak akan berani meremehkannya. Yue Bingyun memandang lelaki tua yang mengemudikan kereta itu. Kemudian, dia berkata, Tuan Muda Harta Karun, nanti, setelah Raja Naga Azure terluka, saya ingin senior ini melindunginya dan membawanya pergi bersama Bibi Bai. Pemikiran Yiling sangat teliti. Meskipun dia ragu, dia tidak menanyakan alasannya. Dia tersenyum dan berkata, karena Nona Bingyun bertanya, tentu saja Tuan Muda ini akan melakukannya. Bahkan Yue Bingyun tidak terlalu memikirkan peluang Xiao Chen. Kultivator tahap transformasi jiwa telah menyelesaikan keterampilan sihir. Mengingat budidaya Xiao Chen saat ini, memblokirnya akan terlalu sulit. Chu Yang dan yang lainnya bahkan sudah menyimpan kekuatan, bersiap untuk memberikan pukulan fatal setelah keterampilan sihir melukai Xiao Chen dan mencegahnya membalikkan keadaan. Hanya sekelompok orang dari Pulau Myriad Vian yang berpikir keras dan tidak berani berasumsi. Mu Qingyun dan Yan Sisan mengingat kembali serangan telapak tangan dari jarak 50 km sejak hari itu.
Seperti yang diharapkan semua orang, setelah menembus penghalang langit, bintang itu terjun ke air laut dalam sekejap, menabrak Xiao Chen. Saat air laut terbelah, kobaran api yang menyilaukan memancarkan cahaya yang lebih cemerlang dari matahari, menerangi langit. Kota keputusasaan yang biasanya gelap menjadi seterang siang hari saat ini. Semua jalan, baik besar maupun kecil, terlihat jelas. Pemandangan ini mengejutkan semua penggarap yang bertualang di kota keputusasaan, mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi. Namun, cahaya ini hanya muncul sesaat. Sebentar saja, bahkan lebih pendek dari sekejap mata. Cahaya itu sangat singkat sehingga beberapa penggarap bertanya-tanya apakah cahaya yang mereka lihat hanyalah ilusi. Ledakan, suara yang bahkan lebih keras dari guntur bergema. Langit berguncang, dan seluruh kota keputusasaan bergetar hebat. Suara ini sangat mengejutkan, membangunkan semua orang dari lamunan mereka. Mereka membuka mata dan melihat kenyataan, mencoba melihat bagaimana Raja Naga Azure memblokir gerakan ini. Xiao Chen yang berpakaian putih tidak bergerak satu langkah pun di tanah yang bergetar. Bulan cerah memudar perlahan di belakangnya. Namun cita-cita luhur dan darah panas tetap melekat di udara bagai angin dan kilat, tak pernah padam, tak pernah hilang, selalu ada. Ketika skill sihirnya pecah, ia meledak di udara. Gongshan Yu muntah darah dan berlutut. Kedua adik laki-lakinya dengan cepat bergegas mendekat dan membantunya berdiri. Mereka hanya bersantai setelah memeriksanya, itu hanyalah pantulan keterampilan sihir yang melemahkannya. Tidak banyak orang yang berhasil melihat dengan jelas bagaimana Xiao Chen menangani bintang itu, meledakkannya pada saat paling kritis itu. Beberapa orang yang berhasil melihat dengan jelas semuanya sangat terkejut. Teknik telapak tangan macam apa ini? Bagaimana bisa ia memiliki kekuatan ledakan yang begitu dahsyat? Teknik telapak tangan ini bahkan lebih kuat dari bintang jatuh. Itu membalikkan keadaan Gongshan Yu dan menekannya. Chu Yang dan yang lainnya tidak tahu apakah akan melepaskan teknik bela diri yang mereka simpan, merasa sangat bertentangan. Xiao Chen mendongak dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Selain para kultivator lepas itu, orang-orang yang dengan sengaja menyerangnya adalah orang-orang dari Istana Astral Siklik, para penjaga tua Raja Laut, dan Sekte Lima Racun. Saat Xiao Chen menoleh, Kaisar Semu yang mempersiapkan serangan diam-diam merasa merinding dan segera menyebarkan teknik bela diri yang mereka persiapkan. Hanya dengan satu pandangan, Xiao Chen menakuti orang-orang ini, menghentikan mereka. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya, dia tidak tinggal diam. Saat ini, Xiao Chen tidak dalam situasi yang baik, tidak dapat mengeksekusi diagram api Taiji Yin Yang dalam waktu dekat. Jika Kaisar Semu ini melancarkan serangan, dia pasti akan terluka. Ketika semua orang menyaksikan Xiao Chen pergi, pikiran yang sama muncul di benak mereka. Untungnya, orang seperti itu hanya bisa hidup 20 tahun lagi. Di dunia yang kejam ini, yang selamat adalah raja. Betapapun terangnya sebuah meteor, ia akan menghilang dalam sekejap. Setelah Xiao Chen menghancurkan bintang jatuh itu dengan satu serangan telapak tangan, tidak ada yang berani menyerang lagi ketika dia berbalik lagi. Setelah masalah ini selesai, Xiao Chen telah menyikat pakaiannya dan mundur, tidak meninggalkan jejak apapun sejauh 500 km, hanya sosoknya yang akan pergi dan aspirasi luhur yang memenuhi udara, bertahan lama. Beberapa saat kemudian, Di Xinhan dari Pulau Myriad Vien berkata, dia memenuhi reputasinya. Saya tidak setara dengannya. Tidak semua talenta luar biasa sejelas Di Xinhan, secara langsung mengakui inferioritas mereka terhadap Xiao Chen. Namun, apakah talenta luar biasa dari Samudera Langit Berbintang ini mengakuinya atau tidak, bahkan tanpa menghunus pedangnya, Xiao Chen telah membuat mereka semua tunduk hanya dengan satu serangan telapak tangan. Yan Sisan berkata dengan rasional, Kaisar Semu memang merupakan pemisah yang hebat. Akan sangat sulit untuk bersaing dengannya tanpa Kaisar Semu. Kali ini, perjalanan ke jantung lautan ini adalah kesempatan bagi semua orang. Mu Qingyun mengangguk dan berkata, itu benar. Kita semua hanya selangkah lagi dari Kaisar Semu. Yang kita kekurangan hanyalah kesempatan. Begitu kita mencapai Kaisar Semu, siapa yang bisa mengatakan siapa yang lebih kuat? Di Xinhan menambahkan dengan acuh tak acuh, mungkin juga kita akan mati di sini. Sebagai salah satu dari 8 negeri terlarang, jantung lautan bukanlah bahan lelucon. Yan Sisan tiba-tiba mendongak dan berkata, mereka datang. Karakter utama yang mendekati akhir masa hidup mereka memang akan datang. Semua orang yang hadir merasakan kekuatan yang kuat menekan. Meskipun kekuatan dan tekanannya kuat, namun mengandung isyarat samar tentang akhir yang akan segera terjadi, seperti terbenamnya matahari. Dengan kekuatan dan tekanan khusus seperti itu, tidak perlu menebak-nebak. Iblis hebat yang telah lama ditunggu-tunggu telah tiba. Karena karakter-karakter utama ini mendekati akhir masa hidup mereka, mereka tidak mau repot-repot menarik aura mereka. Ingin menghindari pelecehan dari beberapa binatang besar, mereka dengan sengaja memancarkan kekuatan yang begitu kuat. 3 pembudidaya Vien Rache tua dan seorang pria parubaya berdiri di pintu masuk kota Desper, memandangi dinding dengan ekspresi rumit. Kekuatan besar yang menyebar ke seluruh kota keputusasaan berasal dari ketiga lelaki tua itu.
Keempatnya adalah kaisar bela diri surgawi yang lebih besar. Namun, dari segi kekuatan, pria parubaya di tengah memiliki aura yang lebih kuat daripada ketiga pria tua itu. Pria parubaya ini memiliki latar belakang yang termasyur. Namanya adalah Zhong Boxiong, pendiri gerbang jahat surgawi di Laut Hitam, yang dikenal sebagai kaisar jahat surgawi. Di Laut Hitam, Zhong Boxiong berada di peringkat yang sama dengan 13 bandit hebat. Umurnya masih panjang, namun, demi menemukan kesempatan untuk maju ke kaisar bela diri berdaulat, dia datang bertualang di jantung lautan. Ketiga lelaki tua itu berasal dari Pulau Myriad Vien. Mereka sudah berada di akhir masa hidup mereka, hari-hari mereka sudah tinggal menghitung hari. Jantung lautan adalah salah satu dari 8 negeri terlarang. Mengingat budidaya mereka sebagai kaisar bela diri surgawi yang lebih besar, memasuki jantung lautan untuk mencari obat ilahi untuk menentang surga dan mengubah nasib mereka hanyalah tindakan bunuh diri. Kenyataannya, tanah terlarang selalu menjadi tempat kematian kaisar bela diri. Kaisar bela diri yang mendekati akhir masa hidup mereka akan menangani semua urusan mereka dan melepaskannya. Kemudian, mereka akan mengadu nasib di tanah terlarang. Namun, sejak zaman kuno, mereka yang mampu menentang surga dan mengubah nasib mereka, berhasil keluar, sangatlah langka dan sedikit. Ketiga lelaki tua itu sangat jelas bahwa jalan mereka menuju kematian. Kemungkinan besar mereka tidak akan kembali, dan menambahkan beberapa tulang kaisar bela diri ke jantung lautan. Aura keputusasaan di kota sudah hilang. Seseorang benar-benar merenggut sumber keputusasaan. Kata Zhong Boxiong, mengungkapkan keraguan di wajahnya. Ketiga lelaki tua itu sudah lama merasakan tidak adanya aura keputusasaan. Namun, ekspresi mereka tidak berubah, mereka sudah mengatasi semua hal biasa. Hanya dari masalah kecil ini, seseorang dapat melihat perbedaan sikap antara Zhong Boxiong dan ketiga lelaki tua itu. Sumber keputusasaan bisa dianggap sebagai harta karun. Jika itu terjadi 1000 tahun yang lalu, saya pasti akan membunuh orang yang merampas sumber keputusasaan ini. Orang tua berjubah abu-abu di tengah tersenyum tipis. Kata-kata yang penuh dengan niat membunuh sebenarnya terdengar seringan air di mulut lelaki tua itu, semuanya tenang. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh berkulit putih berjalan keluar dari gerbang kota. Saat menghadapi kekuatan kuat kaisar bela diri ini, dia tidak bersikap merendahkan atau sombong. Dia hanya melanjutkan ke depan dengan ekspresi tenang. Tatapan keempat orang itu segera tertuju pada orang ini, dan mereka mengungkapkan ekspresi persetujuan. Pemuda ini sangat mengesankan. Tentu saja, pemuda ini adalah Xiao Chen. Setelah mengambil sumber keputusasaan, dia tidak ingin menunggu masalah datang di sana, jadi dia segera bersiap untuk meninggalkan kota Despair. Adapun jantung lautan, Xiao Chen telah mempertimbangkannya dan memutuskan untuk menyerah sekarang. Ao Jiao menyetujui keputusan ini. Bakat-bakat luar biasa itu pergi mencari peluang untuk menjadi kaisar semu. Ini adalah perjalanan yang perlu mereka lakukan. Xiao Chen sudah maju menjadi kaisar semu. Promosinya tidak bergantung pada perjalanan ke pinggiran jantung lautan. Selain itu, orang-orang di Istana Astral Siklik dan Istana Naga Ilahi di 4 lautan semuanya memusuhi dia. Jika dia pergi ke jantung lautan, akan ada banyak bahaya. Mengingat semua ini, dia memutuskan untuk tidak pergi.